baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema rezeki tersembunyi yang bisa diraih. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang ada yang lebih sulit dari kita. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Ya Allah, kamu dihidupi sementara aku menghidupi, itu rasanya nyesek banget lihat videonya ya Ustadz. Sedih ya ngeliatnya. Iya. Bahwa ternyata di dunia ini tuh ada dua sisi dari setiap Iya, kejadian yang terjadi. betul banget. Jadi kadang kita merasa kayak hidup kita udah paling susah. Ternyata ada loh yang lebih susah, ada yang Betul. ujiannya lebih berat daripada kita ya Ustadz. Nah makanya itu kita harus berhusnuzon gitu ya dalam setiap ujian yang diberikan oleh Allah, setiap keadaan diri kita. Nah Ustadz Asad, Saskia juga mau tanya nih ya, rezeki tersembunyi dan cara memandang atau mengundang rezeki itu adalah dengan berhusnuzon. Yang dimana kita harus berhusnuzon dengan Allah, berpositif thinking supaya itu mengundang hal-hal positif dalam hidup ini. Betul ya Ustadz Asad ya? Nah tapi ada juga orang yang selalu berhusnuzon, terus rezekinya ya udah segitu-segitu aja, nggak bertambah, nggak berkurang, ya udah di situ aja lurus. Yang ada malah kadang dimanfaatin sama orang lain. Nah itu bagaimana Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz Asad. Terima kasih Kak Saskia. Ya, para jamaah, memang husnuzon adalah sebuah amal soleh kebaikan yang Allah juga perintahkan kepada kita sebagai hambanya. Lawan husnuzon apa? Suuzon. Ya. Husnuzon itu berprasangka baik terhadap Allah. Allah sampaikan, ana inda zonni abdi bi. Aku seperti apa yang hambaku sangkakan kepadaku. Jika dia berpikir baik tentangku, maka itu yang akan dia dapat. Tapi jika dia berpikir buruk tentangku, itu juga yang dia dapat. Dan itu ternyata berhubungan atau relate dengan dunia ilmiah. Bahwasanya otak kita ini seperti magnet jamaah. Saat kita berpikir baik, maka kita akan menarik hal-hal yang baik. Tapi saat kita berpikir buruk, itu juga akan menarik hal-hal yang buruk. Disebutnya law of attraction atau hukum tarik-menarik. Kalau kita selalu positive thinking, kita husnuzon kepada orang, kita selalu melihat hal-hal baik dari orang lain, maka itu juga akan masuk kembali kepada kita dan memberikan dampak apa? Kesehatan bagi kita. Ya. Lalu bagaimana kalau kita sudah husnuzon tapi dimanfaatin oleh orang? Setiap manusia bertanggung jawab terhadap kebaikannya masing-masing. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Setiap manusia tidak ada kebaikan ya yang tidak dibalas dengan kebaikan. Jadi kalau jamaah merasa saya sudah husnuzon, saya sudah baik sama orang ini, saya sudah nolongin orang ini, tapi kok ternyata malah dimanfaatin, nggak apa-apa. Karena itu akan menjadi urusan dia dengan Allah. Sedangkan urusan kita apa? Tetap harus berlaku baik kepada siapapun. Karena Allah juga sampaikan di surat Al-Zalzalah, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah." Ya. Kebaikan sekecil apapun jamaah pasti akan Allah balas. Sekecil biji atom. Biji atom itu kecil sekali, tidak bisa terlihat dengan kasat mata, harus pakai mikroskop ya. Begitu juga dengan kejahatan. Sekecil apapun pasti Allah akan balas kejahatan itu. Sehingga hidup kita akan menjadi lebih tenang. Saat kita mengetahui bahwa kita sudah melakukan kebaikan, bahwa kita sudah mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita, lalu ternyata dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan keburukan oleh orang lain, maka itu kita serahkan kepada Allah. Karena Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Tidak ada kebaikan yang tidak dibalas dengan kebaikan. Begitu juga tidak ada keburukan yang tidak akan mendapatkan balasannya. Masya Allah. Jadi misalnya kita melakukan kebaikan sekecil pun tapi nggak dibalas sama orang yang sama, bisa jadi balasannya dari Bisa yang lain. jadi dari yang lain, tidak harus dari orang itu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Asad. Terima Boleh kasih. tepuk tangannya jemaah.
Nah jamaah, jadi jangan capek-capek ya untuk berbuat kebaikan. Insya Allah akan selalu ada balasannya. Dan untuk jamaah nih yang suka berbuat keburukan, ayo bertobat karena nanti akan ada balasannya juga. Mungkin bukan dari orang yang kalian jahatin, tapi dari manapun itu sesuai dengan jalan Allah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Jamaah. Sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk nanya sama Ustadz. Siapa kira-kira yang mau nanya? Tapi kita masuk ke segmen apa nih Ustadz? Segmen tanya dong Tanya Ustadz. dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah Ustadz Maulana berarti mau tanya atau jamaahnya nih yang mau tanya Angkat kira-kira? tangan yang mau nanya. Oh banyak yang nanya. Nah Yang aku mau pilih nih. tanya. Nih Yang ada Bapak nih. mana, Ustadz? Maaf ya Pak. Bapak bagus banget. Tapi yang saya ini aja. Wah. Silakan Ibu. Mau nanya apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuli. Yuli, Ibu deketin Yuli. mic-nya, Bu. Mulutnya, deketin. Perkenalkan nama saya Ibu Yuli dari Majelis Taklim Baitur Ridho, Kopo, Cibolerang, Bandung. Tepuk Masya tangan. Bertanya dong Ustadz. Iya Ibu. dong. Ditujukan pertanyaan buat Pak Ustadz Maulana. Makanya saya maju Bu. Masya Allah. Biar sedikit agak refresh gitu ya Bu ya. Iya. Pak Ustadz, emang benar rezeki itu tersembunyi dan memiliki perasaan tenang. Tetapi kalau seorang istri diberi uangnya cuman pas-pasan, apakah bisa tidak tenang? Nah. Saya jadi tidak tenang kalau uangnya tidak cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu. Ya Terima Masya kasih Allah, banyak izin, tabarakallah. Ustaz. Izin Ustaz Asad. Oh Asade. Kalau di Makassar, Asad. Gitu. Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Baik, buat semuanya. Satu hal buat kita. Berbicara tentang rezeki yang tersembunyi. Nggak jauh-jauh. Rezeki yang tersembunyi adalah 1, 2, 3. Ketenangan. 1, 2, 3. Ketenangan. Tenang Ustaz, tenang. Kita butuh ketenangan. Nah. Pertanyaan ibu, bagaimana kalau ada istri tidak tenang? Karena uang belanjanya nggak cukup. Wah. Pas-pasan. Dengerin. Ketenangan inilah yang paling bagus. Tenang tidak lihat sosial media. Tenang tidak ke pasar. Tenang tidak kemana-mana. Tinggal di rumah aja. Ngejahit. Nanem. Sibukkan diri. Kan lebih bagus. Betul tidak? Betul. Tidak dandan dulu. Kan kalau dandan ngabisin biaya. Nggak ke salon dulu. Perawatan aja di rumah. Jamaah. Ketenangan itu penting. Ketenangan itu separuh daripada pengobatan. Makanya semua obat ada penenangnya. Sekali lagi, semua obat ada penenangnya. Maka ketika ada ketenangan, maka itu adalah separuh dari obat. Apalagi ketenangan itu bagaimana kita bisa mengatur diri, mengendalikan diri, kendalikan dirinya. Karena kadangkala kitalah yang membuat tidak bahagia disebabkan kita sendiri tidak tenang. Kuasai dirinya. Anak jatuh lagi, manjat lagi, jatuh lagi. Karena itu anak tidak tenang. Betul tidak? Betul. Makannya tumpah-tumpah itu tidak tenang. Apalagi ada namanya damai. Ketenangan ketika kita mendapatkan kedamaian tidak punya musuh. Tidak ngubris urusan orang. Tidak iri hati. Tidak dengki. Tidak ngurusin urusan yang bukan urusannya. Itu ketenangan itu. Apalagi ketenangan itu? Ketenangan karena mendapatkan kebahagiaan. Suamiku. Tenang itu. Gak apa-apa. Uang yang gak cukup. Yang penting aku bahagia. Itu kan.
Apalagi ketenangan ketika menjalankan ibadah. Waduh, Masya Allah. Ketenangan dengan dekat dengan Allah. Masya Allah. Dan ketenangan dekat kepada sesama manusia. Banyak temennya. Masya Ibu Allah. silakan. Uangnya nggak cukup dikasih suami. Gampang. Banyakin teman. Kalau banyak teman insya Allah ada yang traktir. Masya Allah. Boleh tepuk tangannya jemaah. Itu pesan yang terakhir langsung melek semua ya jamaah di sini ya. Masya Allah. Nah sekarang Saskia mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat sama Ustadz. Untuk yang mau curhat karena kita masuk ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya. Angkat tangan semua. Nah Yang nih mana? Saski. Yang Nih mana? Bapak ini Masya Allah. Silakan Bu yang curhat. Yang ini mohon izin Bapak Ibu. Boleh sini ke tengah Ibu izin. Kirain Bapak ini mau curhat. Ya Allah, memang Ternyata Ustadz ibu Maulana ini. ini jahil ya. Sebelum Ibu curhat kita panggil mohon izin Ustadz Asad, Ustadz Syam untuk ikut ke tengah. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wallahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lilis Solihatin Sahir dari Majelis Taklim Apa ya? Apa ya? Baitur Ridho Al Ikhlas Jalan Cibolerang Kopo Bandung. Tepuk tangan jemaah. Masya Allah, silakan Ibu. Ke Ustadz siapa ya? Siapa aja boleh, silakan curhatnya. Ustadz begini ya, saya bukannya nggak tahu ya rezeki Allah yang ngatur. Tapi begini, di keluarga adik itu cerai dan punya anak 2. Ya, dari pihak saya ibu bapak udah nggak ada, nenek gitu ya. Iya. Dari pihak suaminya juga udah nggak ada. Terus mamahnya kerja mau dititipkan ke saya, cuman ya saya dalam keadaan udah tua, Iya Ibu. anak-anak udah pada nikah. Ya, dosa gak kalau saya itu ya nolak gitu ya, tapi secara bagus. Secara gitu ya. halus gitu ya menolaknya gitu karena Iya. kebutuhan dan ke masing-masing gitu ya. Terus Ibu? Ya begitulah Ustadz. Oh, jadi pertanyaannya apa Bu? Dosa enggak? kan Oh enggak. dosa enggak? Kalau saya misalnya- menolak, Aha. yang mau dititipkan ke saya, Mm-mm. saya nggak terima gitu. Tapi dengan cara baik-baik nolaknya Iya, Ibu ya. Nah iya. mohon izin Ustadz Syam boleh dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Punya ponakan, tidak yatim berarti ya. Dia punya bapak kan? Dia punya bapak, dia punya ibu. Cuman karena sesuatu kondisi akhirnya anaknya mau dititipkan kepada kakaknya. Kakaknya agak keberatan karena beliau merasa saya tidak sanggup lagi nih. Anak saya sudah menikah semua, jangankan ngurusin ponakan, ngurusin cucu aja mungkin saya sudah tidak sanggup. Dengan keterbatasan waktu, keterbatasan ekonomi mungkin, keterbatasan kesehatan. Maka dosakah apabila saya menolaknya? Maka subhanallah tidak dosa sama sekali. Kenapa tidak dosa? Karena bukanlah suatu kewajiban. Bukan suatu kewajiban dari seorang tante untuk merawat ponakan yang mana ponakannya bukan anak yatim. Yang mana ponakannya subhanallah bukanlah seseorang yang mungkin sangat urgent untuk membutuhkan bantuan dirawat oleh orang lain. Subhanallah. Tapi kalau sesekali mungkin ibu masih sanggup ya Bu ya. Kalau sesekali dia datang weekend ibu mau? Oh Mau. berkunjung Mau. gitu Suka ya. ada itu juga. Oh suka. Kalau dia datang nginap sehari 2 hari boleh? Seminggu juga. Oh seminggu boleh. Seminggu juga boleh. Yang Tapi nggak jangan boleh terus berapa lama Bu? Yang gak boleh berapa lama Ibu? Ya seterusnya lah nitip sekolah gitu. Oh, Oh, jadi iya. seterusnya minta diurusin Nggak sama masalah. ibu Ya gitu. ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dengan cara salah satunya berkata yang jujur. Jadi jujur itu jujur sampaikan. Jangan bilang iya nggak apa-apa tapi hati dongkol. Siapa Malah jadi sih ini? dosa yang itu ya, Punya Ustaz. bapak juga ngapain di sini? Nah. Lebih dosa begitu dibandingkan jujur dari awal. Maafin ya saya nggak sanggup ini Masya segala Allah, macam. Masya Allah. Allahu taala alam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Boleh Siap. mohon izin Ustaz Asad ditambahkan? Oke, baik Ibu. Tadi saya udah dengar curhatnya dan memang hidup itu kan pilihan Ibu ya. Tapi mungkin yang Ibu bisa pertimbangkan bahwa setiap kebaikan tadi akan kembali kepada kita. Oh iya betul. Dan juga Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi
wal udwan gitu. Jadi tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam hal dosa. Nah, saat ibu menjaga keponakannya berarti kan ada kebaikan di situ, ya. Ada maslahat di situ, ya. Coba bayangkan saat orang tuanya tidak ada, keponakan ibu sendirian misalkan di rumah, kemudian dia main api atau main sesuatu yang membahayakan Yang dirinya, berbahaya ya gitu ya. akhirnya apa? Kena juga kepada keponakan ibu dan akhirnya mudorotnya jauh lebih besar dibanding maslahatnya. Nah, jadi di sini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi seperti yang Ustadz Syams tadi sampaikan, ya sesekali bolehlah ngejagain gitu Iya. kan. Meskipun mungkin jajannya banyak misalkan atau misalkan Ibunya senyum. ya apa namanya, ya memang seperti itu. Dan nanti bisa jadi kebaikan yang ibu berikan kepada ponakan ibu akan kembalinya ke siapa? Ke anak ibu. Aduh, Bisa Masya jadi Allah. satu saat nanti anak ibu ya akan dijaga, akan dirawat oleh orang lain di mana pada saat itu tidak ada yang bisa merawatnya. Nah, dari mana Masya kebaikan Allah. itu? Insya Allah itu adalah buah dari kebaikan ibu menjaga keponakan ibu. Masya Allah. Jadi udah enak, udah tenang ya Ibu ya. Terima kasih. Masya Allah. Jadi Hatur nuhun. Hatur nuhun. Itu dong sama Ustadz ya, jangan Tapi sama ibunya aku. saklek banget loh. Terima Iya. kasih. Hatur nuhun. Tapi justru enak gitu loh. Jadi apa ya, di hati tuh plong gitu ya. Cuma gini, Iya. tadi kan ibu nyebutin majelisnya nggak paham. Iya. Kalau ibu lupa, nih kudunya tulisannya. Al-Ikhlas, Majelis Taklim, Baitur Baitur Ridho. Ridho, Oh, lihat Masjid aja Ikhlas. lagi Ustadz Maulana. Masya Allah. Jilbabnya udah ikhlas, masa ibu nggak ikhlas sih? Ikhlas dong, Masya Allah jamaah. Jangan kemana-mana ya, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih di tema rezeki tersembunyi yang bisa diraih. Tetap di Islam itu indah, jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Udah ada tulisannya masuk.